Shalom, salam dalam kasih Kristus. Mari saudara kita beribadah di rumah saja, karena rumah saudara adalah gereja Tuhan. Rumah saudara adalah mezbah Tuhan. Rumah saudara adalah tempat di mana firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita menikmati anugerah-Nya, kita menikmati kasih-Nya. Dia adalah Allah yang mempunyai janji yang ajaib, janji yang nyata. Sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau jalannya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang nyata. Mari saudara kita semangat di dalam melawan virus corona ini. Kita maju bersama Yesus, kita maju menyatakan kuasa-Nya. Mari bangkit, serukan nama Yesus.
Nama Yesus di atas segalanya. Dengan semangat kita bertepuk tangan katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Beri tepuk tangannya karena Yesus, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah Kristus Yesus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah keselamatan buat kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sudah sekian lama kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja kita. Tetapi kabar baik bahwa mungkin nanti mulai awal Juni kita bisa melakukan lagi ibadah bersama-sama dengan protokol yang baru. Tentu saja kita meniadakan jemputan, karena jemputan nanti akan ada orang-orang yang berangkat dengan berdesak-desakan di satu mobil. Jadi kalau saudara yang punya sepeda motor sudah bisa berangkat sendiri. Nanti di gereja akan diatur sedemikian rupa dengan kursi yang berjarak satu dengan yang lain, sehingga kita bisa tetap melakukan ibadah dengan bentuk yang baru. Tetapi bagi yang saudara tidak bisa datang gereja karena berbagai alasan, saudara bisa nanti mengikutinya via streaming langsung di YouTube. Baik saudara, hari ini adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Mikratnya Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus seringkali dianggap kurang penting daripada Natal atau Paskah. Tetapi itu juga penting sebetulnya saudara. Kenapa? Karena kenaikan menjadikan tugas dan karya keselamatan menjadi sempurna. Yesus yang adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi ini, yang ada dari kekal sampai kekal. Pada satu titik dia turun ke dunia menjadi manusia. Karena di bumi ini tidak ada manusia sempurna, semua terinfeksi dosa. Dia harus menjadi manusia sempurna. Sekalipun ketika menjadi manusia, dia tetap Allah yang sempurna. Di dalam satu pribadi, manusia 100%, Allah 100%. Dan tepat pada waktunya, setelah dia melayani di bumi ini, dia mati di kayu salib untuk menggantikan orang-orang berdosa. Dan yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Kemudian tidak hanya itu, 3 hari kemudian setelah dia mati, dia bangkit. Dan kemudian 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid. Dan setelah 40 hari dia naik ke surga. Apa makna kenaikan Yesus bagi murid-murid pada waktu itu? Tetapi juga apa makna kenaikan Yesus bagi kita sekarang? Yang pertama saudaraku, makna kenaikan Tuhan Yesus yaitu mendewasakan murid-murid. Saya baca dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus harus kembali ke surga, tempat asalnya, setelah dia selesai melakukan tugasnya. Kenapa? Kalau dia tidak naik ke surga, roh penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan turun ke bumi. Dia naik ke sana, kembali ke tempat asalnya, agar Roh Kudus turun dalam diri murid-murid, tetapi juga murid-murid agar mereka dewasa, menjadi manusia yang setahap lebih maju, menjadi orang-orang yang maju setingkat, tidak seperti yang lalu. Mereka menjadi dewasa. Selama Yesus ada, murid-murid menggantungkan diri pada Yesus yang tampak kasat mata. Sudah tahu di cerita Injil, ketika murid-murid menghadapi gelombang, mereka berteriak-teriak pada Yesus. Yesus, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Yesus bangun, kemudian menghardik taufan itu, dan redalah angin ribut itu. Bergantung pada Yesus. Ketika murid-murid setelah melayani, harus memberi makan 5.000 orang, mereka bergantung pada Yesus. Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Yesus membuat mujizat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan murid-murid semuanya bergantung mutlak kepada pribadi Yesus. Tapi kini Yesus harus kembali ke surga agar murid-murid sekarang naik tingkat, lebih dewasa. Yesus tak ingin murid-muridnya mendewakan tubuh jasmaninya dan bukan pribadinya. Begini ya, kalau Yesus bangkit dari kematian, kemudian dia tidak segera naik ke surga, ada waktu 40 hari memang jedanya. Tapi kalau dia terus ada bersama murid-murid, murid-murid akan mendewakan. Orang Timur, termasuk Indonesia, termasuk Israel juga termasuk orang Timur, sangat suka memutuskan sesuatu. Kalau ada kuburan atau peninggalan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting, lama-kelamaan ketika orang sudah meninggal ada kuburannya, kadang-kadang bekas tempatnya bertapa
apa bekas tempatnya dulu melakukan sesuatu dianggap menjadi sesuatu yang suci, sesuatu yang dikultuskan, didatangi, diberi bunga, namanya ziarah. Itu ya, itu tipe orang timur. Yesus tidak ingin seperti itu, makanya dia kembali ke surga. Salah satu alasannya agar murid-murid menjadi dewasa. Ada saatnya Yesus harus berpisah secara jasmani dengan mereka, namun secara roh hadir dalam pribadi Roh Kudus senantiasa. Saudara tahu, anak ayam itu dipelihara oleh induknya, dijaga, dikasih makan sedemikian rupa. Tapi suatu saat ketika anak ayam itu semakin besar, induknya akan menyapih anak ayam itu. Kalau anak ayam itu datang, dipelatu, disuruh pergi karena sudah dianggap dewasa, agar si anak ayam itu nanti menjadi ayam yang betul-betul siap untuk berkembang biak meneruskan generasi berikutnya. Itu juga terjadi bagi saudara dan saya. Yesus naik ke surga, kita peringati hari ini, dan ingat, dia ingin kita menjadi lebih dewasa. Dengan situasi seperti ini, kesulitan karena COVID-19, Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Tuhan izinkan itu agar kita menjadi dewasa. Saat pergumulan terjadi, saat itulah Yesus mau kita menjadi bertambah dewasa. Yang kedua, makna mengapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, agar kita dewasa. Yang kedua, saudara, dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat pertama sampai ke-3 demikian. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Beberapa fakta dari ayat ini. Yang pertama, banyak tempat tinggal di surga. Haleluya, puji Tuhan. Di sana banyak tempat tinggal. Yang kedua, Yesus masih bekerja sampai sekarang, menyediakan tempat bagi kita. Dia kembali ke surga, tidak nganggur, tidak pensiun, tidak, tapi masih bekerja menyediakan tempat bagi kita, kata firman Tuhan. Dan Yesus akan menjemput kita, kata firman Tuhan, nanti ketika dia kembali ke bumi yang kedua kali. Nah saudara, jadi dia naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita yang sudah percaya Tuhan. Wow, ini luar biasa. Bukan saja agar kita dewasa, bukan saja agar kita semakin bernaik tingkat, tetapi agar kita juga memiliki keyakinan. Kenapa? Di sana sudah diberi tempat, disediakan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Jadi ketika orang percaya, saudara dan saya, menurut waktu masing-masing menghadap Sang Pencipta, kita tahu kemana kita pergi, ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Suatu saat ada sebuah toko bunga, ada 2 order yang masuk. Satu order untuk peresmian kantor baru, ya. Lalu satu order ke rumah duka karena ada kematian. Betul, dikerjakan bersama-sama. Yang ke kantor baru ditulis selamat menempati tempat yang baru, sukses, selalu ikut berbahagia. Kemudian yang berduka cita turut merasa berduka cita, ya, turut merasa sedih dan berduka cita. Baik, dikerjakan bersama-sama karena ordernya masuk berbarengan. Kemudian dikirim. Nah, ketika dikirim, yang ngirim itu salah, saudara. Yang harusnya ke kantor baru dikirim ke rumah duka, yang harusnya ke rumah duka tulisannya dikirim ke kantor yang baru. Apa akibatnya? Ketika peresmian kantor baru itu ada tulisan turut bersimpati, turut bersedih, turut berduka cita. Sudah keliru, ya. Tetapi yang di rumah duka ternyata ini orang percaya, dibawa ke rumah duka, dibawa ke kuburan, tulisannya selamat menempati rumah yang baru, tempat yang baru. Wah, tidak sengaja, tetapi malah kebetulan. Sebetulnya kebenaran firman Tuhan seperti itu. Ketika
percaya meninggal dunia, mati, dipanggil Tuhan, sebetulnya dalam iman kita dia akan atau sedang menempati tempat yang baru. Jadi jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan takut dengan COVID-19, jangan takut dengan kematian orang-orang dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Saat saudara tidak putus asa, ingatlah bahwa keyakinan kita tidak pernah sia-sia. Surga adalah milik kita. Itu harusnya menghibur saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, dia naik ke surga. Satu alasannya agar kita menjadi dewasa. Yang kedua, agar kita tahu kita sudah memiliki rumah di surga. Tuhan Yesus menyediakan. Dan yang terakhir, Yesus naik ke surga. Lalu tugas kita agar kita menambah bilangan orang percaya, menambah bilangan para murid. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya membaca ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid pada waktu itu berpikir tentang kerajaan secara jasmani, tetapi Yesus mengarahkan mereka untuk memikirkan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan Yesus memberikan Roh Kudus, dalam bahasa aslinya dinamis, kekuatan ajaib, kemampuan, kelimpahan, daya yang besar untuk melakukan tugas itu. Jadi saudara, Yesus naik ke surga, tapi dia berpesan pada murid-murid, termasuk saudara dan saya sekarang, agar kita pergi bersaksi, agar kita menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, agar bertambah-tambah murid Yesus. Murid-murid Yesus contohnya, Yohanes, dia punya murid namanya Polikarpus, punya murid lagi Ignatius, dan seterusnya saudara, bermultiplikasi dari 12 murid menjadi banyak murid dan memenuhi seluruh bumi. Jadi sadari fungsi kita sebagai saksi. Jangan takut, Roh Kudus menyertai kita. Dia memang harus naik ke surga. Alasan yang pertama, kenapa? Untuk mendewasakan saudara dan saya, agar kita tambah dewasa. Roh Kudus diberikan kepada kita. Yang kedua, menyediakan tempat kita di surga. Jangan takut, jangan gelisah. Penghiburan bagi kita, kita sudah punya tempat di sana sebagai jaminan kita. Dan yang terakhir, menambahkan bilangan murid-murid. Mari kita bersaksi pada banyak orang, mulai dari Yerusalem, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita mungkin, tetangga kita mungkin, tetapi juga ke Yudea, teman-teman kita, orang-orang lain yang agak jauh, tetapi juga nanti ke tempat-tempat yang lain, ke Samaria sampai ujung bumi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Dia sudah naik ke surga, mendewasakan kita, kemudian menyediakan tempat bagi kita, dan kita harus menambahkan bilangan orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, dan kami sudah mendengar kebenaran-Mu bahwa Engkau naik ke surga, Engkau duduk sebagai Allah Bapa, Engkau tidak pensiun, Engkau masih bekerja sampai sekarang, mendoakan kami, menyediakan tempat bagi kami, menjadi jaminan bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami semakin dewasa, bahkan kami juga menjadi orang-orang yang semakin giat untuk menceritakan kebaikan-Mu. Berkati jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang mendengar khotbah ini, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati iman kami, berkati ekonomi kami, agar kami terus dewasa dalam Engkau. Dalam nama Yesus, Allah kami yang setia, kami berdoa. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya nikmat, rahmat, kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita, janji-janji yang pasti dari Tuhan Yesus tepat di dalam hatimu, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus tinggal serta kiranya dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam sekolahmu, di
di dalam masa depanmu, mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan datang.